Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mengubah Hidup, tempat di mana kisah bukan sekadar hiburan, tapi cermin bagi hati yang sedang mencari cahaya. Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang terus mengetuk dari dalam dirimu? Sebuah rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan, suara lirih yang datang setelah doa atau mimpi yang terasa terlalu nyata untuk dilupakan. Kisah ini adalah tentang Salsabila, seorang wanita yang merasa hidupnya terjebak dalam kehampaan. Sampai ia menemukan kembali makna dari wudhu dan satu surat pendek yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Tapi ini bukan sekadar tentang bacaan. Ini tentang 7 pintu yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang siap melihat lebih dari sekadar dunia fisik. Jika kisah ini menyentuh hatimu, kami mengundangmu untuk menyebarkan cahaya ini lebih luas. Tekan tombol like, bagikan cerita ini kepada orang-orang tercinta, dan subscribe ke channel Cerita Mengubah Hidup agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah penuh makna dan kebangkitan lainnya. Karena bisa jadi kisah ini hadir bukan secara kebetulan, tapi memang ditujukan untukmu. Langit sore mulai diliputi mendung tipis saat Salsabila melangkah menyusuri jalan setapak berkerikil yang sunyi. Ia mengenakan gamis coklat muda dan kerudung yang jatuh lembut menutupi bahunya. Wajahnya cantik alami teduh, namun menyimpan kegelisahan. Usianya telah menginjak 30 tahun, namun sorot matanya masih menyimpan semangat seorang gadis muda yang belum padam. Langkahnya terhenti di depan sebuah gapura tua dari batu hitam. Di baliknya berdiri sebuah masjid kecil yang nyaris tertelan semak dan pepohonan rimbun. Masjid tua itu terlihat asing bahkan bagi Salsabila yang sudah lama tinggal di kota ini. Kubah tembaganya berlumut hijau dan dindingnya dari batu alam yang sudah mulai dimakan usia. Tapi justru disitulah keindahannya. Sudah seminggu Salsabila merasa resah. Ia kehilangan arah, doanya seperti menggantung di udara tanpa jawaban, hatinya menjerit. Namun dunia tetap ramai dan tak peduli. Ia baru saja pulang dari perjalanan singkat ke makam ibunya di desa, dan entah kenapa langkah kakinya membawanya ke tempat ini. Bukan karena peta, bukan karena petunjuk siapa-siapa, tapi seperti digiring oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia berdiri di gerbang masjid terdiam. Angin sore bertiup membawa aroma kayu tua dan dedaunan basah. Lalu entah dari mana tercium wangi yang samar, wangi gaharu, wangi yang mengingatkannya pada sesuatu atau seseorang, tapi samar, sangat samar. Dengan langkah pelan, ia memasuki pelataran masjid. Tidak ada siapapun, masjid itu sunyi seperti tertidur, tapi tidak menyeramkan. Justru ada ketenangan aneh yang menyelimuti. Salsabila menaruh tas kecilnya di sudut tangga, lalu berjalan menuju tempat wudhu yang berada di samping bangunan. Tempatnya sederhana, namun air yang mengalir dari pancuran batu itu begitu jernih. Ia duduk di atas batu, melepaskan sepatunya perlahan, lalu menyentuhkan air itu ke wajahnya. Dingin, dingin yang bukan sekadar suhu, tapi menyentuh hingga ke dalam hati. Salsabila menyelesaikan wudhunya dengan perlahan. Air itu membasuh tubuhnya seakan menyapu penat yang tak bisa dihapus dengan tangis. Saat membasuh kaki, ia tiba-tiba merasa tubuhnya enggan bangkit, seolah ada sesuatu yang menahannya tetap di sana. Dan saat itulah ia mendengar suara. Langkah kaki pelan teratur menyusuri lantai kayu masjid di belakangnya. Salsabila menoleh cepat, dan berdirilah seorang wanita tua, berjubah putih, wajahnya penuhi bawah namun matanya teduh. Usianya mungkin sudah lebih dari 60 tahun, tapi caranya berdiri, caranya memandang tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Di tangannya tergenggam sebuah tasbih kayu yang tampak tua dan usang. "Anakku," ucap wanita itu dengan suara yang pelan, namun bergema jelas, "jangan langsung pergi." Salsabila mengangguk sopan, menahan rasa terkejut. "Saya hanya mampir salat sebentar." Bu wanita tua itu tersenyum, langkahnya mendekat. "Sudah wudhu?" "Sudah," jawab Salsabila pelan.
Kalau begitu, bacalah, ucapnya. Baca apa surat yang Rasul wariskan? Surat pendek tapi keberkahan dan rahasianya panjang, melebihi usia dunia. Bacaan yang bisa membersihkan dosa selama 50 tahun. Jika engkau tahu waktunya. Salsabila terdiam. Ia belum pernah mendengar penjelasan seaneh ini. Tapi ada sesuatu dalam sorot mata wanita itu, sesuatu yang membuatnya ingin mendengarkan lebih lama. Apa nama suratnya? Tanyanya hati-hati. Wanita tua itu menatap ke arah langit masjid yang kusam, lalu berbisik lirih Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ia tidak melanjutkan. Ia membiarkan keheningan menyelimuti mereka berdua. Salsabila berdiri kaku, dadanya bergemuruh. Ia tahu surat itu surat yang sering ia baca dengan terburu-buru karena pendek dan cepat. Tapi kini surat itu terasa seperti sesuatu yang sama sekali, baru seperti pintu yang belum pernah ia ketuk. Bolehkah saya salat dulu? Tanyanya pelan. Wanita itu mengangguk. Salatlah, nanti aku tunggu di sini. Salsabila berdiri menghadap kiblat. Lantai kayu masjid yang hangat menyentuh telapak kakinya. Ia mengangkat tangan perlahan dan takbir mengalun lembut dari bibirnya. Dalam sunyi masjid tua itu salat maghribnya terasa sangat khusyuk. Ia menangis dalam sujudnya, tapi tidak seperti biasanya. Kali ini bukan tangisan kelemahan, tapi rasa rindu yang tak bisa ia jelaskan. Usai salam, ia menoleh wanita tua itu duduk di bawah lampu gantung, di sudut masjid memeluk sebuah kitab kuning lusuh. Ia memanggil Salsabila dengan gerakan tangan halus. Salsabila mendekat dan duduk di hadapannya. Kitab ini ucapnya sambil mengusap. Sampulnya ditulis oleh seorang alim besar, Al-Imam Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalamtani. Di halaman 37 tertulis rahasia yang sering dilupakan. Umat Salsabila memperhatikan dengan saksama amalan. Apakah itu? Tanyanya membaca surat Al-Qadar tepat setelah wudhu, hanya sekali, tapi pahalanya seluas ampunan yang tak bisa kau bayangkan. Ia membuka kitab itu, lalu membaca dengan suara rendah tapi jelas. Barang siapa membaca surat ini 1 kali setelah wudhunya, maka Allah akan mencatat baginya pahala seperti orang yang beribadah 50 tahun berdiri. Malamnya puasa siangnya dan diampuni semua dosanya selama 50 tahun. Jika 2 kali pahalanya setara dengan apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan jika 3 kali akan dibukakan seluruh pintu surga untuknya, ia bisa memilih masuk dari manapun yang ia mau, tanpa dihisap, tanpa diazab. Salsabila menatapnya nyaris tak berkedip. Apakah ini benar? Tanyanya pelan. Wanita tua itu hanya menatapnya, tidak menjawab dengan kata-kata. Ia lalu menutup kitab itu, berdiri perlahan, dan berjalan menuju pintu masjid. Tunggulah tanda-tandanya anakku. Allah akan menjawab bukan lewat mimpi atau suara, tapi lewat sesuatu yang nyata yang kau rasakan langsung. Tunggu, boleh saya tahu nama ibu wanita itu? Hanya menoleh sebentar lalu tersenyum. Dan saat ia berjalan meninggalkan masjid, aroma wangi gaharu kembali tercium. Salsabila hendak mengejarnya, tapi langkahnya tertahan. Di tempat wanita itu duduk tadi, kini hanya tersisa kitab kuning lusuh. Ia memungutnya, membukanya pelan. Di halaman pertama tertulis dengan tinta tua untuk hamba yang mencuci dosanya dengan air dan menyempurnakannya dengan Al-Qadar. Salsabila memeluk kitab itu erat, entah apa yang baru saja ia alami. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah melupakan masjid tua di ujung kota itu. Malam itu hujan turun pelan, seperti air mata langit. Salsabila duduk di atas sajadahnya. Lampu kamar sengaja diredupkan. Di depannya terbuka mushaf kecil, dan di sampingnya tergeletak kitab kuning tua yang ia temukan tadi. Siang, hatinya masih terombang-ambing antara logika dan rasa, antara dunia nyata dan hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
ia memandangi halaman 37 kalimat yang dibacakan oleh wanita tua itu masih terngiang. Entah kenapa ia tak merasa ragu sedikit pun. Bukan karena kitab itu tua, bukan karena kisah yang mengagumkan, tapi karena saat ia mendengar nama surat itu, disebut ada sesuatu di dalam dadanya yang bergetar. Seolah surat itu memang menunggunya sejak lama. Dengan suara pelan, ia mulai membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Ia mengulangnya, klik 2 kali, lalu 3 kali. Ia tidak meniatkan apapun, tidak meminta apapun. Ia hanya ingin dekat. Dekat pada sesuatu yang selama ini terasa jauh, meski ia salat, meski ia menangis dalam doa. Setelah itu, ia memeluk musyafnya dan merebahkan diri. Angin dari jendela menghembus pelan langit di luar sudah hitam sempurna. Malam pun memeluknya dalam sunyi. Salsabila berdiri di sebuah padang rumput luas yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Langitnya berwarna keemasan, seolah-olah matahari tenggelam, tak pernah benar-benar pergi. Angin membelai kerudungnya, dan aroma itu wangi gaharu kembali memenuhi udara. Di kejauhan terlihat bayangan seseorang berdiri membelakanginya menghadap sebuah pohon besar. Sosok itu mengenakan jubah putih dan rambutnya terurai panjang hingga punggung. Salsabila melangkah mendekat. Perlahan rumput basah menyentuh kakinya seperti menyambut. Setiap langkah membawa detak jantungnya semakin kencang, tapi sosok itu tidak menoleh. Ia hanya berdiri diam, memandangi pohon besar yang batangnya retak. Tapi dari retakan itu keluar cahaya samar. Ketika Salsabila akhirnya berdiri cukup dekat, sosok itu berbicara. Sekarang kau tahu tidak semua wangi berasal dari dunia. Salsabila tercekat. Suara itu, suara wanita tua dari masjid. Tubuh bisa dibasuh dengan air, tapi dosa harus dibasuh dengan waktu. Waktu yang telah ditukar dengan ayat. Ia menoleh perlahan, wajahnya sama, tapi matanya kosong. Dalam dan tak bisa diukur, seperti mata seseorang yang sudah melihat terlalu banyak kebenaran. Apa yang akan terjadi padaku? Tanya Salsabila dengan suara nyaris tak terdengar. Bukan apa yang akan terjadi, tapi apa yang akan kau pilih. Ia menunjuk pohon bercahaya itu. Surat yang kau baca malam ini telah membuka satu pintu, tapi pintu itu tidak berdiri sendiri. Ada 3 lainnya, dan aku harus membacanya 3 kali. Tidak, jawabnya pelan. Kau harus meyakininya. Bacaan tanpa keyakinan hanya jadi gemah, tapi saat hatimu menyatu dengan ayat, langit pun mendengarnya. Angin berhembus kencang. Pohon itu mulai bergetar. Cahaya dari batangnya merambat ke akar, menyebar ke tanah. Lalu tiba-tiba gemerincing lonceng terdengar seperti memecah alam mimpi. Tanah bergetar, angin seperti menjerit. Sosok wanita itu menoleh dengan tatapan serius. Bangun, sesuatu sedang terjadi di sekitarmu. Dan sebelum Salsabila sempat bertanya, semuanya lenyap. Salsabila terbangun dengan napas terengah. Jantungnya berdetak cepat. Ia menyapu keringat di dahinya dan melihat jam. Pukul 2 dini hari. Rumahnya gelap, sepi, tapi tidak kosong. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, seperti suara langkah dari ruang tamu. Perlahan Salsabila bangkit dari tempat tidur, mengambil senter kecil dari laci. Dengan langkah hati-hati, ia menuju ruang depan. Tidak ada siapa-siapa, tapi jendela yang tadi tertutup kini sedikit terbuka, dan di atas meja ruang tamu terdapat satu lembar kertas tua. Salsabila mendekat dengan gemetar, lalu mengambilnya. Tulisan di kertas itu tergores dengan tinta hitam. Ujianmu akan dimulai. Bacalah sebelum tangan-tangan itu mencurimu. Tangannya gemetar. Ia mencari asal kertas itu. Tidak ada tanda-tanda orang masuk. Pintu terkunci. Tidak ada angin, tidak ada suara. Tapi bau itu wangi. Gaharu kembali muncul. Semakin kuat, semakin dekat. Tiba-tiba lampu gantung bergetar pelan. Dan dari arah dapur terdengar suara piring jatuh.
Salsabila menjerit. Ia berlari ke arah dapur, membuka pintunya lebar. Tidak ada siapa-siapa, tapi lantai licin seperti ada air mengalir. Ia menunduk air dingin, mengalir keluar dari keran wudhu di belakang rumahnya. Tapi malam ini Salsabila tidak berwudhu. Tidak ada seorang pun di rumah. Tidak seharusnya air itu mengalir. Salsabila mendekat pelan. Langkahnya pelan, tapi pasti jantungnya masih berpacu. Dan di atas tempat wudhu terletak sebuah mushaf kecil, terbuka pada halaman yang menampilkan surat Al-Qadar ba, tapi tidak rusak. Ayat-ayatnya tetap jelas, tetap bersinar dalam cahaya bulan. Salsabila tertegun. Ia mendekat lalu berlutut. Saat itu entah kenapa ia merasakan sesuatu di belakangnya. Napas dekat Tapi saat ia menoleh tidak ada siapa-siapa. Hanya suara angin yang menyapu pelan, membawa kembali wangi gaharu dan suara lirih yang berbisik di telinganya. Ina angzal nahu filailatil qadar. Mata Salsabila masih terpaku pada mushaf kecil yang basah oleh air wudhu, namun tetap utuh seolah dilindungi oleh sesuatu yang tak tampak. Angin malah membelai wajahnya menyapu rambut yang menyembul dari balik kerudungnya. Tapi bukan angin biasa. Ada aroma gaharu yang semakin pekat menyesakan, namun membuai. Salsabila berdiri perlahan, kedua lututnya bergetar. Mushaf itu tetap ia pegang dinginnya, air wudhu menyentuh telapak kakinya, namun tubuhnya justru berkeringat. Ia melangkah mundur ingin menjauh dari tempat itu. Tapi langkahnya terhenti saat melihat sesuatu di dinding belakang rumahnya. Ada bekas tangan, bukan tangan yang biasa. Ukurannya besar membekas samar seperti kabut yang menempel di tembok. Seolah seseorang dengan telapak basah menempelkan tangannya di sana. Salsabila menatapnya lama, lalu mundur dengan napas memburu. Ia masuk kembali ke rumah mengunci pintu dengan cepat, lalu menyandarkan tubuhnya di balik pintu. Mushaf itu masih ia peluk. Jantungnya masih berdebar, tapi ada bagian lain dari dirinya yang mulai menerima bahwa ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah panggilan pagi harinya. Salsabila terbangun lebih awal. Matanya sayu karena kurang tidur, tapi ada ketenangan yang berbeda di wajahnya. Seolah malam tadi sesuatu telah terlepas dari dalam jiwanya, meskipun ia belum tahu apa. Ia kembali membuka kitab tua itu, mencoba mencari keterangan lebih jauh tentang keutamaan membaca surat Al-Qadar setelah wudhu. Tapi kali ini matanya tertumbuk pada catatan kecil di pojok halaman, tulisan tangan. Berbeda dari cetakan kitab, jika engkau menemukan tanda pertama, jangan berhenti di sana. Tanda kedua datang lewat isyarat malam. Jangan menolaknya. Jika ditolak, tangan-tangan itu akan mengambil alih. Salsabila menghela napas. Jelas ini bukan kitab biasa. Dan entah bagaimana ia merasa tulisan itu memang ditujukan untuknya. Ia mengambil pulpen, menyalin kalimat itu ke sebuah kertas kecil dan menyelipkannya di dompet. Hari itu ia pergi bekerja seperti biasa, tapi pikirannya tidak bisa lepas dari kejadian semalam. Ia masih mengingat bisikan itu, masih merasakan hembusan napas yang hangat di belakang telinganya, masih merinding mengingat bekas telapak tangan yang entah milik siapa. Di tempat kerja ia lebih banyak diam. Teman-temannya menyapa, namun ia hanya membalas dengan senyum tipis. Dunia seolah berjalan seperti biasa, namun baginya semuanya sudah berubah. Malam kembali turun. Dan untuk pertama kalinya Salsabila tidak takut. Ia sudah siap. Malam ini ia ingin tahu apa sebenarnya yang sedang mengetuk pintu hidupnya. Seperti malam sebelumnya ia mengambil wudhu, lalu berdiri di atas sajadah, membaca doa dengan khusyuk. Lalu ia mengambil mushaf, dibacanya surat Al-Qadar. Begitu selesai ia duduk diam, menunggu. Tapi tak ada yang terjadi. Tidak ada angin, tidak ada suara, tidak ada getaran. Tapi saat ia bangkit untuk membereskan sajadah, lampu ruang tamu mati. Dengan sendirinya Salsabila membeku. Langkah kecil terdengar dari lorong kamar.
Perlahan satu persatu, ia berdiri, tubuhnya menegang. Tapi kali ini ia tidak lari. Ia membuka pintu kamar. Lorong gelap, hanya cahaya bulan yang menyelinap dari jendela kecil di ujung. Dan di bawah jendela itu berdiri sosok anak kecil gadis. Rambutnya panjang, mengenakan gaun putih lusuh. Wajahnya menunduk. Salsabila menahan napas. Tidak tahu harus bicara atau diam. Anak itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya hitam legam, tapi dari kedua matanya mengalir air wudhu. Jernih membasahi pipinya, jatuh ke lantai. "Jangan tolak isyaratnya," bisik anak itu. "Apa maksudmu?" tanya Salsabila nyaris tanpa suara. "Jika kau menolak, tangan-tangan itu akan mengambil alih." Lalu anak itu lenyap seolah ingin menyapu seluruh bayangannya. Tak ada jejak, tak ada bekas, hanya lantai yang masih basah oleh air. Salsabila meraih dinding. Berusaha tetap berdiri, ia kembali ke kamar. Namun matanya tertumbuk pada cermin. Ada tulisan di sana seperti diembunkan dari napas. Tanda kedua telah datang. Siapkan hatimu untuk mimpi berikutnya. Cermin itu mulai bergetar pelan, dan di balik pantulan wajahnya Salsabila melihat bukan dirinya, bukan wajahnya, tapi wajah seorang wanita lain. Muda berkerudung hitam. Wajahnya penuh luka, namun matanya bersinar terang. Wanita itu menatap langsung ke mata Salsabila, lalu berkata dengan suara lirih, "Doa setelah wudhu bukan sekadar doa, itu adalah pintu. Dan pintu itu hanya bisa terbuka jika kunci lamamu telah kau lepaskan." "Siapa kau?" tanya Salsabila terbata. "Tunggulah malam ketiga. Di sanalah tangan-tangan itu akan menunjukkan wajah aslinya." Malam itu Salsabila tidak tidur. Ia duduk di pojok kamar dengan mushaf di tangan. Ia membacanya lagi dan lagi. Surat Al-Qadar kini bukan lagi ayat yang biasa ia dengar. Ia mulai memahami sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu di baliknya, sebuah janji, sebuah rahasia, dan ia tahu ini belum berakhir, ini baru dimulai. Langit malam tampak lebih gelap dari biasanya. Tak ada bintang, tak ada bulan. Seolah langit sedang menutup matanya dari bumi. Kota kecil tempat Salsabila tinggal terasa sunyi, bahkan desiran angin pun enggan singgah. Salsabila duduk di ruang tamu. Lampu sengaja ia matikan. Hanya lilin kecil menyala di sudut ruangan, melemparkan bayangan yang menari-nari di dinding. Tangannya menggenggam mushaf kecil, pemberian almarhum ibunya. Ia tak lagi takut, tapi bukan karena keberanian, melainkan karena rasa penasarannya sudah lebih besar dari rasa takut itu sendiri. Malam ini adalah malam ketiga, dan mimpi itu telah dijanjikan datang. Sekitar pukul 2 dini hari, mata Salsabila mulai terasa berat. Kelopak matanya jatuh satu demi satu, hingga akhirnya ia terlelap dalam posisi duduk. Namun tubuhnya tetap menggenggam mushaf erat-erat. Jantungnya berdetak pelan, lalu semakin dalam. Sampai akhirnya ia masuk dalam dunia yang tak tersentuh logika. Ia berada di sebuah padang pasir, luas. Tak ada ujung angin menggulung debu-debu keemasan yang menyilaukan. Tapi anehnya, tak ada panas. Langit di atasnya berwarna kelabu, dan matahari tampak menggantung rendah namun tak membakar. Salsabila mengenakan gamis putih bersih. Kerudungnya menjuntai tertiup angin. Ia berjalan pelan, menapaki pasir yang lembut hingga terdengar suara-suara pelan dari kejauhan. Ia mendekat, lalu ia melihat mereka, berbaris ratusan, mungkin ribuan wajah-wajah manusia berdiri dalam diam. Semuanya menghadap satu arah. Di depan mereka, sebuah gerbang batu berdiri megah, berhiaskan kaligrafi yang bercahaya. Gerbang itu tertutup rapat, namun dari celahnya keluar cahaya putih yang berdenyut pelan seolah bernapas. Seseorang mendekati Salsabila, seorang wanita tua. Wajahnya keriput namun matanya bersinar damai. Ia tersenyum pada Salsabila.
kau telah sampai pada tempat di mana para penanti menunggu. Katanya lembut, siapa mereka? Tanya Salsabila, mereka yang membaca Al-Qadar setelah wudhu. Mereka yang mengetuk pintu dengan amal yang tersembunyi. Pintu ini belum terbuka, kecuali bagi yang telah menyelesaikan 3 isyarat. 3, tanya Salsabila. Keningnya menggernyit wanita itu mengangguk. Pertama adalah suara. Kedua adalah tanda. Dan malam ini adalah yang ketiga penglihatan. Kau harus melihat sesuatu yang tak dilihat mata biasa. Sesuatu yang hanya tampak bagi hati yang dibersihkan dengan air keikhlasan. Tiba-tiba bumi di bawah kaki Salsabila bergetar, angin menderu. Para penanti itu tetap berdiri diam. Tapi di langit awan terbuka dan sebuah cahaya turun perlahan. Bukan seperti cahaya biasa. Ini cahaya yang menyilaukan tapi tak menyakitkan. Hangat tapi tidak membakar. Cahaya itu turun di depan gerbang, lalu membentuk sosok seorang pria. Berjubah hijau, wajahnya bersih tak dikenali Salsabila. Namun jiwanya merasakan ketenangan luar biasa hanya dengan menatap sosok itu. Engkau membawa kunci, katanya pada Salsabila. Apa maksudmu? Salsabila gemetar mushaf yang kau peluk setiap malam, doa yang kau ulang setelah wudhu, surat Al-Qadar yang kau resapi, semuanya adalah kunci. Tapi kunci tak berarti jika kau tidak tahu pintu mana yang harus dibuka. Salsabila menunduk, lalu bertanya lirih, apa pintunya? Pria itu menunjuk ke arah hatinya sendiri. Pintu itu di sini. Jika kau ingin melewatinya, kau harus kembali. Tapi jangan kembali sebagai Salsabila yang lama. Cahaya itu mulai menyelimuti tubuh Salsabila. Ia merasa tubuhnya ditarik ke atas, melayang perlahan, lalu semua menjadi gelap. Ia terbangun, masih di ruang tamu. Lilin sudah mati, mushaf masih dalam genggaman, tapi tubuhnya basah oleh keringat, nafasnya memburu, tangannya gemetar. Di depannya seseorang duduk. Bukan sosok dari mimpi. Ini nyata. Seorang wanita muda, wajahnya damai. Ia tersenyum lembut pada Salsabila. Dan suara yang keluar dari mulutnya adalah suara yang dulu pernah ia dengar di telinga. Malam pertama, saat ada bisikan di belakangnya, kau telah melihat, kini saatnya memilih apa yang harus kupilih. Tanya Salsabila, suaranya pecah. Apakah kau akan membuka pintu itu dan menanggung akibatnya, atau menutupnya dan hidup dalam kebutaan selamanya? Wanita itu berdiri, mendekatkan wajahnya pada Salsabila. Jika kau membuka, tangan-tangan itu akan datang, tapi bukan untuk menyakitimu. Mereka akan membimbingmu. Merekalah penjaga-penjaga malam yang menyaksikanmu saat wudhu. Mereka tahu siapa yang jujur, siapa yang sekadar membasuh kulit. Salsabila tak menjawab. Wanita itu menyentuh dada Salsabila perlahan, dan dalam sekejap, Salsabila melihat semuanya. Kilasan hidupnya, kesedihannya, doa-doanya yang ia baca dengan tanggisan. Malam-malam penuh penantian wajah ibunya. Saat pertama kali ia belajar wudhu di umur 5 tahun. Saat pertama kali ia membaca surat Al-Qadar sambil terbata-bata. Semua kembali silih berganti seperti kilatan petir, hingga akhirnya kilasan itu berhenti pada satu gambar, sebuah pintu tua dengan tulisan Arab yang bercahaya. Ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah, dan Salsabila tahu, itlah pintu yang dimaksud. Pintu yang harus ia buka bukan dengan kunci logika, tapi dengan ketaatan. Malam itu ia tidak tidur lagi. Ia kembali berwudu, membaca doa, membaca surat Al-Qadar 3 kali. Kemudian ia berdiri, menatap dirinya sendiri di cermin. Tak ada tulisan di sana, tak ada sosok lain, hanya dirinya sendiri. Dan cahaya yang entah datang dari mana menyinari wajahnya. Ia menutup matanya, dan dalam hati, ia ucapkan zikir yang baru saja ia hafalkan. Ya Kafi, Ya Goni, Ya Mugni. Tangannya menggenggam mushaf lebih herat.
ia siap malam berikutnya akan datang dan pintu itu akan terbuka. Malam keempat datang tanpa aba-aba. Langit masih kelam. Udara terasa lebih berat, seperti menyimpan sesuatu yang hendak pecah. Salsabila sudah bersiap. Tubuhnya telah dibasuh air wudhu di atas sajadah. Ia duduk bersila dengan mushaf di pangkuan dan hati yang berdebar. Ia merasa ada sesuatu yang mendekat malam ini. Bukan lagi bayangan, bukan hanya mimpi, tapi sesuatu yang lebih nyata. Ia membaca Al-Quran 3 kali. Suaranya pelan namun jelas. Setiap lafaz keluar dari mulutnya seperti anak panah yang menghujam ke dada malam. Setelahnya ia duduk diam, tak bergerak, hanya menatap dinding kosong di depannya. Dan tiba-tiba ada suara. Assalamualaikum. Suara itu tidak datang dari luar, tidak juga dari dalam rumah, tapi dari sisi lain, dari balik dinding, atau lebih tepatnya, dari balik pintu yang tidak tampak oleh mata biasa. Alia menoleh cepat, dadanya berdegup, tapi ia tidak menjawab salam itu. Ia hanya diam, menunggu. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Kami tidak datang untuk menakutimu. Kami datang karena engkau telah memanggil. Lalu perlahan udara di depannya bergeser, seperti kabut yang membuka jalan dan muncul sosok-sosok berjubah putih. Wajah mereka tertutup, namun tubuh mereka tampak memancarkan ketenangan. Mereka tidak berjalan, tapi seperti melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Alia terdiam. Satu di antara mereka mengangkat tangan dan terdengar lantunan ayat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Suaranya bukan seperti suara manusia, tapi seperti suara yang keluar dari kedalaman bumi dan langit pada saat yang sama. Penuh gemah, penuh getar. Setelah ayat itu dilantunkan, mereka diam. Sosok yang berada di depan maju satu langkah. Alia, katanya menyebut namanya tanpa tanya. Kami telah mengawasi sejak malam pertama. Kau telah membuka pintu. Kini waktunya melihat apa yang berada di baliknya. Apa maksudnya? Alia berusaha berbicara. Suaranya terdengar kecil di antara gemah dan keheningan. Pintu itu tak terlihat, tapi ia selalu ada. Di rumahmu, di hidupmu, di hatimu. Ia terkunci oleh kelalaian, tapi kau telah mencucinya dengan wudhu dan membukanya dengan bacaan Al-Qadar. Alia menelan ludah matanya menatap sosok-sosok itu. Rasanya seperti berdiri di antara makhluk langit. Kau akan mendengar sesuatu malam ini. Lanjut sosok itu, tapi jangan membalas. Jangan bertanya, dengarkan saja. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Sosok-sosok itu telah lenyap, seperti kabut yang kembali menyatu. Alia masih duduk. Ruangan menjadi lebih dingin, jantungnya masih berdetak cepat. Ia tak tahu apa yang akan ia dengar. Lalu dari arah dapur terdengar suara langkah kaki. Tuk-tuk-tuk, langkah perlahan, tak seperti langkah manusia. Lebih menyeret, tapi ritmenya teratur, tidak tergesa, tapi juga tidak ragu. Alia menoleh perlahan, tak ada siapa-siapa, tapi suara itu terus mendekat. Hingga akhirnya terdengar suara napas. Pelan berat, dekat kami, pernah berada di tempatmu. Suara itu berat, serak, tapi bukan menyeramkan. Justru terasa penuh luka, seperti suara seseorang yang telah berjalan sangat jauh. Tapi kami tak sanggup membuka pintu itu. Kami takut, kami menunda, kami beralasan. Dan waktu kami habis sebelum kunci itu digunakan. Alia menunduk dadanya sesak. Ia tahu suara itu bukan berasal dari orang hidup, tapi juga bukan hantu. Ia sedang mendengarkan suara penyesalan. Suara orang-orang yang telah diberi kesempatan, tapi tak mengambilnya. Kau dipilih karena tidak menyerah pada malam pertamamu. Kau diterima karena tidak ragu saat suara pertama datang. Maka dengarkanlah satu pesan terakhir. Terdengar desir angin dari arah jendela. Gordon bergerak lembut. Dan Anwarida pun berkata, jika malam kelima datang dan kau masih bertahan, maka kau akan melihat wajah yang tak boleh disebut. Ia akan datang, bukan untuk menakutimu, tapi untuk menanyakan sejauh mana kau berserah. Lalu hening, begitu senyap,
Seperti dunia berhenti sesaat, Salsabila tak tidur malam itu. Ia duduk hingga azan subuh berkumandang. Begitu mendengar suara azan, tubuhnya gemetar, namun bukan karena takut. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan antara haru bahagia dan ketakutan yang suci. Ia mengambil air wudhu. Kali ini setiap basuhan terasa berbeda, seperti menyentuh cahaya, seperti menyentuh keberanian. Setelah selesai, ia tidak langsung menutup air keran. Ia berdiri di depan kaca kamar mandi, menatap dirinya sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia melihat cahaya samar memancar dari wajahnya sendiri. Ia tersenyum pelan, lalu berbisik, "Ya Kafi, ya Goni, ya Mugni." Tak ada kilat, tak ada petir, tapi dalam hatinya ia tahu malam kelima akan menjadi malam penentu. Dan pintu itu akan memperlihatkan sesuatu yang bahkan para penjaga pun tidak bisa ungkapkan. Malam itu datang tanpa suara. Langit gelap seperti tinta yang ditumpahkan ke seluruh penjuru angkasa. Tak ada bintang, tak ada rembulan, hanya hening dan sepi. Tapi bagi Salsabila, ini bukan malam yang biasa. Ia tahu malam kelima adalah malam yang dinantikan. Malam di mana wajah yang tak boleh disebut akan datang, bukan untuk ditakuti, tapi untuk menguji. Setelah Isya, Salsabila tidak keluar kamar. Ia menutup semua tirai, mematikan lampu dan duduk di atas sajadahnya. Di depannya hanya cahaya kecil dari lampu minyak yang ia nyalakan. Cahaya itu goyah seperti jiwanya malam ini. Ia mengambil air wudhu seperti biasa. Kali ini setiap basuhan terasa seperti membuka lapisan-lapisan jiwanya. Ketika air menyentuh wajahnya, ada rasa sejuk yang menjalar hingga ke dalam dada. Bukan hanya membersihkan, tapi juga menenangkan. Setelah itu, ia duduk, membaca syahadat, lalu membaca Al-Qadr 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap bacaan membuat jantungnya berdetak lebih pelan, lebih dalam, seakan ruhnya sedang dipanggil ke satu tempat yang tak bisa dijangkau kaki manusia. Setelah bacaan terakhir, ia menunduk. Tak ada suara dari luar, tapi ia tahu sesuatu sedang menunggu, dan benar saja. Tak lama kemudian, udara di ruangan itu berubah dingin, lalu hangat, lalu seperti melayang. Bukan hanya suasana yang bergeser, tapi juga kesadaran. Samar dari balik cahaya temaram muncul bayangan. Bukan sosok berjubah seperti malam sebelumnya, bukan pula suara penyesalan dari mereka yang telah tiada, tapi satu. Hanya satu sosok berdiri tegak di ujung ruangan, tapi wajahnya tak tampak. Cahaya lampu tidak menjangkaunya, dan setiap kali Salsabila mencoba memusatkan pandangan cahaya itu, malah bergetar mengaburkan apapun yang ada di sana. Namun anehnya, ia tak merasa takut. Yang ia rasakan justru rasa tunduk yang dalam. Lalu sosok itu bersuara, "Salsabila, apakah kau tahu mengapa kau dipilih?" Salsabila menunduk, tidak menjawab, bibirnya gemetar. Tapi hatinya menjawab, "Karena engkau berserah, bukan karena engkau tahu, karena engkau tunduk, bukan karena engkau kuat, karena engkau mencari, bukan karena engkau merasa layak." Suara itu dalam, tapi bukan menghakimi. Justru seperti mengangkat jiwa yang lemah. Banyak yang lebih pintar darimu, lebih saleh darimu, tapi sedikit yang bertahan di malam pertama. Salsabila mulai menangis, air matanya mengalir tanpa suara. Tapi ia tetap diam, tak bersuara. Ia tahu, ini bukan saat untuk berbicara. Apa yang kau lihat malam ini bukan penglihatan biasa. Ini adalah perjanjian. Tiba-tiba seluruh dinding di sekelilingnya berubah. Dari tembok kayu menjadi hamparan cahaya yang luas. Bukan cahaya putih biasa, tapi seperti aurora yang hidup bergerak meliuk. Dan di antara cahaya itu, ia melihat sesuatu laut. Tapi bukan laut dunia. Warnanya bukan biru, tapi perak mengilap, dan di atasnya seperti lembaran kitab raksasa yang mengambang. Setiap halaman bergerak berganti bergetar seiring waktu. Dan di satu halaman itu ada namanya Salsabila binti Iskandar.
tertulis dengan tinta bercahaya, Salsabila gemetar. Sosok itu pun melanjutkan, ini bukan catatan pahala atau dosa, ini adalah halaman niat. Tempat segala alasanmu ditulis. Bukan apa yang kau lakukan, tapi mengapa kau melakukannya. Semua manusia akan diperlihatkan halaman ini saat ruhnya berdiri di antara dua dunia, tapi engkau melihatnya lebih awal, karena engkau telah mengetuk pintu sebelum ajal mendekat. Tiba-tiba halaman itu bergetar, dan dari halaman itu muncul wajah-wajah. Wajah mereka yang pernah hadir dalam hidup Salsabila. Wajah ibunya yang dulu selalu mengajaknya berdoa, meski tubuhnya sakit-sakitan. Wajah ayahnya yang diam-diam selalu menatapnya dari kejauhan. Setiap kali ia menangis saat kecil. Wajah guru ngaji pertamanya yang menepuk pundaknya saat pertama kali ia hafal satu surat pendek. Dan wajah dirinya sendiri. Wajah Salsabila kecil. Wajah yang polos, yang pernah menangis karena merasa Allah tidak mendengarnya. Salsabila tak kuasa menahan tangis. Ia merasa seluruh hidupnya diputar ulang, bukan sebagai film, tapi sebagai pelajaran. Kemudian suara itu berkata pelan, apakah engkau siap melihat wajah yang tak boleh disebut? Salsabila tidak menjawab, tapi tubuhnya maju satu langkah. Dan cahaya itu terbuka, pelan cahaya yang amat terang, tapi di baliknya tidak ada wajah, yang ada hanya cermin. Cermin besar yang memantulkan dirinya sendiri. Salsabila bingung, ia menatap cermin itu lama, dan saat ia mulai memahami suara itu berkata, wajah yang paling menentukan adalah wajahmu sendiri, karena yang akan menanyakan sejauh mana engkau berserah, bukan aku, tapi dirimu sendiri. Salsabila tersungkur, tangisnya pecah. Tapi tangisan itu bukan karena takut, tapi karena ia sadar. Selama ini yang paling ia hindari adalah menatap dirinya sendiri. Dan kini ia berani, ia berserah. Malam kelima berakhir, tak ada kilatan cahaya, tak ada gemuruh langit. Hanya satu wanita yang keluar dari sujud dengan wajah yang basah. Namun hati yang lapang. Ia bangkit dari sajadah. Langkahnya pelan, ia buka jendela kamarnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia melihat bintang. Satu saja, tapi bersinar sangat terang. Fajar belum tiba. Langit masih biru kehitaman. Tapi embun telah mulai turun di pucuk-pucuk daun jendela. Di kamar yang remang, Salsabila masih duduk. Ia belum beranjak dari sajadahnya. Namun kali ini bukan karena takut, tapi karena tenang. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya sejak malam kelima. Tubuhnya memang sama, namun hatinya seperti baru saja disusun ulang. Salsabila menyandarkan kepala di dinding. Pandangannya kosong, tapi pikirannya dipenuhi warna. Warna-warna aneh yang sulit dijelaskan. Seperti bekas mimpi yang belum hilang seluruhnya, tapi bukan mimpi. Karena ia sadar, sepenuhnya sadar, dan ingat setiap detailnya. Ia memejamkan mata, mengulang suara yang semalam menggema di ruangnya. Wajah yang paling menentukan adalah wajahmu sendiri. Kalimat itu mengguncang jiwanya lebih dari 1000 ayat yang pernah ia dengar. Sejak saat itu Salsabila merasa bahwa setiap langkahnya, setiap helaan napasnya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terlihat tapi nyata. Ia berdiri perlahan, kakinya sedikit gemetar. Bukan karena lelah, tapi seperti seseorang yang baru saja disambut kembali setelah perjalanan yang panjang. Ia menuju jendela, membuka tirai udara pagi menyambut wajahnya dengan dingin yang halus. Dan di sana di kejauhan, ada sesuatu yang ganjil di atas atap rumah tetangga. Seperti ada asap tipis yang melayang. Tapi ini bukan asap dari dapur atau pembakaran. Ini seperti kabut, tapi lebih jernih, lebih terarah. Salsabila menajamkan mata. Kabut itu membentuk huruf, bukan huruf Arab, bukan juga Latin. Tapi entah bagaimana, Salsabila mengerti.
Seolah-olah kabut itu menulis bahasa hatinya sendiri. Ia membacanya pelan-pelan. Doa yang ditulis di udara hanya bisa dibaca oleh mereka yang hatinya telah disucikan oleh kesadaran. Salsabila terdiam, kemudian sesuatu di dalam dirinya seperti tergugah. Tiba-tiba ia teringat satu nama, satu wajah Raka. Lelaki itu pernah datang ke rumahnya setahun lalu, menawarkan kerjasama untuk program kemanusiaan di wilayah rawan bencana. Salsabila ikut beberapa kali, tapi kemudian berhenti. Bukan karena masalah pekerjaan, tapi karena ia merasa hatinya tidak tenang saat berada dekat dengan lelaki itu. Bukan takut, tapi seperti ada luka yang mengangat tanpa alasan. Raka tak pernah menyakitinya, tak pernah berkata kasar, bahkan wajahnya pun teduh. Tapi setiap kali lelaki itu tersenyum, Salsabila merasa seperti sedang diuji. Dan kini di tengah udara pagi yang mulai berubah warna, Salsabila tahu ia harus menemui Raka. Entah kenapa, entah untuk apa, tapi hatinya tidak bisa diam. Pagi itu, setelah salat subuh dan membaca surah Al-Qadar 3 kali, Salsabila bersiap. Ia mengenakan gamis abu-abu dan kerudung putih, sederhana tapi bersih. Ia melangkah keluar rumah, membawa satu ransel kecil berisi Al-Quran dan air wudhu yang ia simpan dalam botol khusus. Alamat terakhir Raka adalah sebuah rumah kayu sederhana di kaki bukit, tak jauh dari tempat Salsabila biasa ikut kegiatan sosial dulu. Ia berjalan kaki, meski jalanan masih lengang. Suara langkahnya seperti menggema di benaknya sendiri. Setiap ayunan kaki seolah menyusun ulang keberanian yang sempat hilang sejak lama. Sesampainya di depan rumah itu, ia mengetuk pintu 3 kali. Tak ada jawaban, tapi pintu itu tidak terkunci. Salsabila mendorongnya perlahan. Assalamualaikum tinggi. Hanya ada aroma kayu tua dan wangi kopi yang menguap entah dari mana. Salsabila masuk hati-hati. Rumah itu bersih. Meski sederhana, ia berjalan ke ruang tengah, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di tengah ruangan ada seseorang yang sedang sujud, tapi tubuhnya tidak bergerak. Salsabila mendekat Raka. Lelaki itu tampak tenang, tapi tak bergerak sama sekali. Salsabila mendekat perlahan memegang pundaknya. Dingin Raka telah tiada, namun wajahnya tersenyum, seolah ia wafat dalam sujud. Pada momen terbaik dalam hidupnya, Salsabila menunduk menangis. Tapi bukan tangisan kehilangan, melainkan takjub. Bagaimana mungkin seseorang wafat dalam keadaan seperti ini, di tengah rumahnya sendiri, dalam keadaan bersujud sendirian, tapi tidak sepi, seperti telah dijemput oleh sesuatu yang suci. Di atas sajadah itu ada satu lembar kertas. Salsabila membacanya. Isinya hanya satu kalimat. Jika kau membaca ini, maka engkau telah memilih jalan yang tak bisa kembali. Di bawah kalimat itu, tertulis bacalah surat itu lagi. 3 kali maka yang tak tampak akan diberi bentuk. Salsabila memejamkan mata, mengambil air wudhu dari botol kecil, lalu duduk di dekat jasad Raka. Ia membaca syahadat, lalu membaca surah Al-Qadar. 1 geli udara bergetar 2 kali. Jendela terbuka pelan meski tak ada angin. 3 kali, langit-langit ruangan berubah. Bukan langit-langit biasa, tapi seperti layar raksasa yang memutar ulang sesuatu yang terjadi sebelum ini. Salsabila melihat Raka. Beberapa hari sebelumnya, ia sedang menulis surat. Di tengah malam, wajahnya tenang, tapi matanya sembab. Ia tahu waktunya sudah dekat, dan dalam doa-doa terakhirnya, ia menyebut satu nama. Bukan orang tua, bukan sahabat, tapi Salsabila. Ya Rob, jika aku tak bisa membalas kebaikannya di dunia,
Izinkan aku meninggalkan jejak yang akan membimbingnya. Sampai akhir Salsabila menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membasah, tangisnya pecah, tubuhnya bergetar. Ia tak pernah tahu bahwa doanya selama ini bersambut bukan oleh seseorang yang kuat, tapi oleh seseorang yang diam-diam menjaga. Dari jauh dan di saat langit mulai berubah warna, dari gelap ke jingga, seseorang berdiri di pintu rumah itu, berjubah putih, wajahnya teduh dan senyumnya familiar. Salsabila berdiri perlahan, namun belum sempat bertanya. Sosok itu mengangguk lalu berkata, "Kau telah melewati pintu ke-6, satu pintu lagi, dan kau akan melihat untuk apa semua ini dimulai." Lalu sosok itu hilang. Begitu saja, dan udara pun sunyi kembali. Namun bagi Salsabila, sunyi itu bukanlah hampa, tapi janji pagi itu seolah tak benar-benar datang. Langit hanya berubah dari hitam menjadi kelabu, seakan menahan cahaya matahari agar tidak sepenuhnya jatuh ke bumi. Udara seperti menggantung berat dan syarat akan sesuatu yang belum selesai. Salsabila duduk di depan rumah kayu itu. Kakinya beralaskan tanah basah, tangan di pangkuan dan pandangan lurus ke jalan setapak yang tadi ia lalui. Tapi pikirannya tidak berada di sana. Pikirannya berada di antara dua dunia. Ia masih mendengar kalimat terakhir sosok berjubah itu. Kau telah melewati pintu ke-6, satu pintu lagi, dan kau akan melihat untuk apa semua ini dimulai. Salsabila menunduk 6 pintu. Ia mencoba mengingat air wudhu malam pertama, mimpi-mimpi yang aneh, cahaya di kamar pesan di udara. Pertemuan dengan dirinya sendiri di cermin hingga wafatnya Raka yang terasa seperti akhir tapi justru menjadi awal. Kalau 6 sudah dilalui, maka yang ke-7, apa itu? Apa yang harus dia lakukan? Ia memandang ke langit. Langit kelabu itu seolah menyimpan jawaban. Tiba-tiba, dari sudut rumah ada suara gemerisik. Seorang anak kecil muncul, usianya sekitar 7 tahun. Rambutnya ikal, matanya tajam namun bersinar. Ia mengenakan baju lusuh, tanpa alas kaki. Tapi cara dia berjalan begitu tenang seperti telah tahu kemana ia menuju. Anak itu menatap Salsabila, lalu berkata, "Kamu belum selesai, Kak?" Salsabila mengerutkan dahi. "Siapa kamu?" Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah bukit, ke jalur kecil yang penuh batu dan semak tinggi. Pintu ke-7 ada di sana, tapi tidak semua bisa membukanya. Salsabila berdiri. "Kenapa aku?" Anak itu menatapnya lekat-lekat, seolah menilai berat jiwanya. "Kamu telah meminta jawaban, tapi jawaban bukan diberikan. Jawaban itu dilalui." Kemudian anak itu berjalan menjauh, menghilang di balik pepohonan seperti kabut pagi. Salsabila mengejar, tapi tak menemukan jejaknya sama sekali. Hanya angin yang berdesir pelan dan bau tanah yang masih basah. Ia memandang ke bukit. Pintu ke-7, tanpa ragu Salsabila mulai berjalan. Perjalanan ke atas bukit rasa tidak biasa. Bukan karena jaraknya, bukan karena tanjakannya, tapi karena ruang di sekelilingnya mulai terasa aneh. Pohon-pohon tampak lebih tinggi, bayangannya lebih panjang dari seharusnya, dan suara-suara alam bergema seperti gema dari dalam dadanya sendiri. Setiap langkah terasa seperti membuka lembaran rahasia dari kehidupannya. Dan ketika ia sampai di puncak bukit, matanya membelalak. Di sana berdiri sebuah bangunan tua berbentuk kubus batu. Dindingnya hitam, penuh lumut dan ukiran yang nyaris hilang. Namun di tengah bangunan itu ada satu pintu kayu, tertutup rapat, dan di atas pintu itu tertulis dengan cahaya samar, "Disinilah kau harus melepaskan Salsabila." Mendekat, tangannya gemetar saat menyentuh kayu pintu. Tapi begitu tangannya menyentuhnya, pintu itu tidak terbuka seperti pintu biasa. Ia lenyap menghilang, dan Salsabila tersedot ke dalam ruang yang tak memiliki bentuk. Bukan gelap, bukan terang. Ruang itu kosong.
Namun di tengah kekosongan itu, ada satu hal yang tampak dirinya sendiri, tapi bukan dirinya yang sekarang, melainkan Salsabila yang dulu. Saat masih berusia 15 tahun, ia melihat gadis kecil itu menangis di sudut kamar, memeluk lututnya. Di sekitarnya terdengar suara keributan. Orang tua yang bertengkar hebat, tangisan ibunya, suara bantingan pintu, dan tubuh Salsabila remaja itu gemetar ketakutan. Salsabila dewasa mendekat. Ia ingin memeluk, ingin menenangkan, ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi tubuhnya tak bisa menyentuh. Ia hanya bisa menyaksikan. Lalu muncul lagi bayangan lain. Dirinya yang berusia 21 saat cintanya dihianati. Ketika ia duduk termenung di halte, menatap hujan, sambil memeluk amplop berisi surat penerimaan kerja yang akhirnya ia tolak karena luka hatinya lebih besar dari impiannya. Salsabila terisak. Ia tak pernah tahu bahwa semua rasa sakit itu belum pernah ia lepaskan. Dan kemudian muncul bayangan dirinya yang terakhir usia 30. Ia sendiri sepi di malam-malam panjang saat ia menangis tanpa tahu sebab. Ketika ia berkata dalam hati, mengapa aku harus terus hidup kalau rasanya begini terus? Lalu ruang itu berguncang, suara menggema memenuhi seluruh ruang. Pintu ketujuh hanya terbuka bagi mereka yang siap memaafkan. Bukan memaafkan orang lain, tapi diri sendiri. Salsabila jatuh berlutut. Air matanya pecah. Tubuhnya bergetar hebat. Selama ini ia keras pada dirinya sendiri. Ia menyalahkan dirinya karena tidak cukup kuat, tidak cukup sempurna, tidak cukup beriman, tidak cukup dicintai. Ia menutup wajahnya. Lalu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berkata dengan lantang, "Aku memaafkan diriku sendiri atas semua ketakutan, semua kesalahan, semua kejatuhan. Aku tak ingin membawa luka ini sampai akhir. Cukuplah." Dan saat kata terakhir terucap, ruang itu pecah seperti cermin yang dihantam cahaya. Salsabila terlempar ke belakang. Cahaya putih menelannya. Ia terbangun di puncak bukit langit. Kini cerah angin membawa harum bunga. Dan di hadapannya berdiri seseorang, sosok berjubah putih yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini ia tidak lagi sekadar hadir, ia berbicara. "Kau telah melewati ketujuh pintu. Sekarang kebenaran akan mendatangimu. Bukan dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk pilihan." Salsabila menatap mata sosok itu dan ia tahu perjalanan belum selesai, tapi kini ia siap. Malam turun perlahan, namun hati Salsabila justru terasa semakin terang. Ia duduk di puncak bukit masih dengan napas yang tersisa dari perjalanan batin barusan. Sosok berjubah itu tidak lagi ada, tapi pesannya terus bergaung di kepala. Sekarang kebenaran akan mendatangimu. Dalam bentuk pilihan langit malam begitu jernih, bintang-bintang seperti ditaburkan dengan tangan lembut dari langit, menyala penuh cahaya. Tapi di antara gemerlap itu, satu bintang terlihat lebih besar, tidak hanya bercahaya, tapi perlahan bergerak turun. Salsabila menatapnya, merasakan detak jantungnya yang mulai tidak beraturan. Cahaya itu semakin dekat, semakin besar, semakin nyata hingga akhirnya ia melihat wujudnya. Itu bukan bintang, itu lembaran sehelai kertas besar. Namun bukan kertas biasa, ia berpendar lembut, seakan ditulis dengan tinta cahaya, dan perlahan melayang turun tepat di hadapan Salsabila. Begitu sampai di hadapannya, lembaran itu berhenti di udara, lalu mulai membuka dengan sendirinya. Satu nama tertulis di atasnya. Nama itu Salsabila Zahra binti Ibrahim. Salsabila terpaku. Di bawah namanya mulai muncul catatan demi catatan. Peristiwa hidupnya, pilihan-pilihan yang ia ambil, doa-doa yang ia panjatkan dalam sepi, bahkan tangisan-tangisan dalam sunyi yang tak pernah terdengar oleh siapapun.
Semua tertulis, tapi kemudian matanya menangkap satu hal yang tak ia sangka. Ada satu bagian dalam catatan hidupnya yang kosong, satu baris putih. Tidak ada huruf, tidak ada cahaya. Hanya ruang kosong di antara catatan yang lain. Salsabila mengernyit, tiba-tiba suara menggema dari langit. Suara itu bukan dari luar, tapi seakan datang dari dalam jiwanya sendiri. Inilah waktunya engkau memilih antara menerima takdirmu atau menuliskannya sendiri. Namun ingat, setiap takdir yang ditulis ulang menuntut harga dari jiwa. Salsabila berdiri perlahan. Tangannya gemetar saat mendekati lembaran itu, menuliskannya sendiri. Tapi bagaimana jika tulisannya salah? Bagaimana jika ia menyesal? Tapi bukankah semua hidupnya selama ini berjalan di antara penyesalan dan kebingungan? Ia menatap ruang kosong itu. Lalu ia mengambil keputusan. Salsabila menyentuhkan jarinya ke bagian kosong itu. Dan saat ujung jarinya menyentuh permukaan kertas bercahaya, itu cahaya langsung menjalar dari sentuhannya, membentuk huruf demi huruf. Aku memilih untuk hidup dalam keikhlasan. Aku memilih untuk mencintai, bukan karena aku dicintai, tapi karena Allah menitipkan rasa di hatiku. Aku memilih untuk berjalan bahkan jika aku sendirian. Begitu titik terakhir terbentuk, langit bergemuruh pelan. Lembaran itu menutup sendiri, lalu berubah menjadi cahaya kecil dan perlahan menghilang masuk ke dalam dada Salsabila. Dan di saat itulah tubuhnya tiba-tiba terasa ringan, teramat ringan. Salsabila limbung, lalu gelap saat ia membuka matanya. Salsabila tidak berada di puncak bukit lagi. Ia kini duduk di dalam sebuah ruangan yang sangat akrab. Kamar masa kecilnya, warna dinding susunan buku, bahkan gorden usang yang tak pernah diganti sejak dulu. Semuanya persis seperti yang ia ingat. Tapi di kamar itu ada seseorang, seorang wanita parubaya mengenakan mukna putih, sedang sujud dalam diam di atas sajadah. Salsabila menahan napas. Ia mengenali sosok itu ibunya. Tapi bukankah ibunya telah lama wafat? Suara lirih terdengar dari bibir wanita itu. Meski sangat pelan, namun jelas. Ya Rob, ampunilah anakku, lapangkan jalannya. Jangan biarkan ia sendirian menanggung luka yang kutinggalkan. Salsabila meneteskan air mata. Ruang dan waktu itu seolah tak lagi berarti. Ia ingin menyentuh ibunya, ingin memeluk, ingin berkata bahwa ia sudah memaafkan, bahwa ia mengerti kini mengapa semua terasa sulit dulu. Tapi sebelum sempat mendekat, ruangan mulai memudar. Bayangan ibunya menghilang perlahan. Namun sebelum sosok itu lenyap sepenuhnya, ia menoleh dan tersenyum. Senyuman yang penuh cinta dan keikhlasan. Salsabila terjatuh berlutut. Ia menangis, tapi bukan karena sedih, karena damai. Ada sesuatu yang selama ini mengganjal di jiwanya. Akhirnya luruh malam itu. Saat ia kembali sadar, ia sudah berada di depan rumahnya sendiri. Rumah yang nyata, yang kini terasa benar-benar baru. Langit fajar menyingsing perlahan, menciptakan semburat jingga di ujung cakrawala. Burung-burung bersahutan, dan udara pagi berhembus ringan menyentuh wajahnya. Di dalam rumah suara azan subuh berkumandang dari ponselnya yang tertinggal. Salsabila berdiri lalu berjalan masuk. Ia berwudu. Setiap tetes air yang menyentuh kulitnya terasa seperti meluruhkan beban-beban masa lalu yang selama ini ia genggam erat. Dan setelah selesai ia menengadah, lalu membaca dengan suara tenang. Kemudian ia membaca surah Al-Qadar. Tangisnya pecah, namun ia terus membaca hingga akhir ayat. Suara itu tidak bergetar karena ketakutan, tapi karena keyakinan yang baru lahir dalam jiwanya. Dan di saat itu juga ia tahu pintu ketujuh telah terbuka. Namun jalan selanjutnya adalah jalannya sendiri yang harus ia lalui dengan cahaya yang kini telah tinggal di dalam jiwanya. Pagi itu cahaya mentari belum terlalu terang, tapi rumah Salsabila terasa lebih hangat dari sebelumnya.
Di dalam kamarnya, Salsabila berdiri menghadap cermin. Wajahnya masih sama. Rambutnya tetap panjang tergerai. Tapi ada yang berbeda dalam tatapannya. Ada ketenangan, ada keberanian, ada kebangkitan. Ponsel di atas meja tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Semua pintu telah dibuka, tapi satu yang tersisa hanya bisa engkau ketuk sendiri. Salsabila tertegun. Pesan itu terasa familiar, seolah berasal dari seseorang yang sudah lama ia kenal, namun tak pernah ia temui secara nyata. Ia menggenggam ponsel itu erat, kemudian menatap keluar jendela. Angin pagi berhembus membawa aroma tanah basah dan harum dedaunan. Langkahnya ringan, ia keluar rumah dan berjalan tanpa tujuan. Tapi setiap langkah seakan tahu kemana harus pergi. Jalanan yang dulu terasa asing kini menyambutnya seperti sahabat lama. Dan di tikungan gang sempit ia berhenti. Sebuah bangunan kecil berdiri sederhana. Rumah tahfidz untuk anak-anak yatim. Salsabila mendekat lalu membuka pintu pagar. Beberapa anak kecil sedang belajar mengaji. Suara mereka melantunkan ayat suci, terdengar seperti zikir para malaikat. Dan di tengah mereka seorang bunir mala tersenyum hangat. Salsabila berdiri di ambang pintu. Mata anak-anak itu memandangnya penuh rasa ingin tahu. Tapi satu ayu berumur sekitar 7 tahun berlari menghampirinya dan langsung memeluk pinggang Salsabila. "Umi," kata anak itu lembut. Salsabila tertegun, hatinya mencelos. Tubuhnya gemetar, anak itu menatapnya dengan mata coklat jernih. Lalu berkata, "Aku tahu Umi akan datang." Air mata Salsabila jatuh tanpa bisa ditahan. Itu bukan anak kandungnya. Tapi entah mengapa, hatinya terasa seolah telah mengenalnya sejak dulu. Mungkin ini bagian dari takdir yang ia pilih untuk tulis sendiri. 3 tahun kemudian, Salsabila kini tinggal di rumah yang sama. Tapi dengan kehidupan yang baru, ia telah menjadi pengasuh tetap di rumah tahfidz itu. Menyebar cinta bukan karena ingin dicintai, tapi karena cinta itu tumbuh sendiri dari hatinya. Ia mengajarkan adab hafalan juga makna dari setiap ayat yang diturunkan. Bukan hanya untuk diucapkan, tapi untuk dihayati. Setiap selesai wudhu, Salsabila tak pernah lupa membaca surah Al-Qadr. Ia tahu bukan hanya tentang pengampunan selama 50 tahun, tapi tentang menyambung cahaya yang turun dari langit ke dalam dada, hamba yang rindu. Dan setiap malam Lailatul Qadar datang, ia mengunci pintu kamarnya bersujud lama dan mengucapkan zikir yang tak pernah ia lupakan sejak malam itu. Ya Kafi, Ya Goni, Ya Mugni. Suatu subuh Salsabila kembali mendengar namanya dipanggil oleh seseorang dari luar rumah. Ia membuka pintu. Seseorang yang tak asing berdiri di sana. Sosok perempuan tua, matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar menggenggam sebuah buku lusuh. "Ini buku harian ibumu," ucapnya. "Ia menitipkannya padaku sebelum muafat. Katanya serahkan hanya jika kau sudah benar-benar sembuh." Salsabila menerima buku itu perlahan, membukanya dengan tangan gemetar. Halaman pertama hanya satu kalimat, "Ya Rob, jika aku gagal menjadi ibu yang baik, jangan engkau jadikan anakku mewarisi luka yang kutinggalkan." Salsabila menangis sejadi-jadinya, tapi kali ini bukan karena duka, tapi karena seluruh bagian dalam dirinya telah pulang ke tempatnya semula. Ia memeluk buku itu, kemudian memandang langit, dan untuk pertama kalinya sejak lama ia merasa lengkap. Setiap luka yang kau bawa bukanlah akhir dari perjalanan, tapi pintu menuju pengampunan dan penerimaan. Ketika pintu ketujuh terbuka, bukan dunia luar yang berubah, tapi cara hati kita memandang dunia itu sendiri. Salsabila bukan wanita sempurna, tapi ia berani menengok luka lamanya, mencuci jiwanya dengan air wudhu, dan menulis ulang takdirnya dengan cahaya. Ia tidak mencari jawaban di luar, tapi di dalam dirinya sendiri. Kini perjalanan itu telah mengajarkannya bahwa takdir bukan sesuatu yang hanya diterima, tapi bisa dipilih dengan kesadaran, dengan cinta,
dan dengan keberanian untuk berserah. Jika kisah ini menggerakkan hatimu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tekan like sebagai bentuk penghargaan, bagikan kepada mereka yang sedang mencari arah dan subscribe ke channel Cerita Mengubah Hidup untuk terus bersama kami dalam setiap kisah yang menyentuh, menyembuhkan, dan membangkitkan. Sampai jumpa di cast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.